Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali pada video sesi pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pada video kali ini kita akan menyambung terkait dengan ekuitas video part ketiga ya. Sekarang bagian ketiga. Baiklah. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan dividen. Ya. Terkait dengan akuntansi dan pelaporan dividen. Nah, sangat sedikit perusahaan itu membayar dividen itu dengan sejumlah sama dengan laba ditahan mereka yang tersedia. Bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada. Ya. Jadi misalkan saldo laba ditahannya 10T, tidak mungkin perusahaan membagi dividennya sebesar 10T atau mendekati. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, karena memang itu untuk mematuhi perjanjian dengan para kreditor. Para kreditor tidak akan senang, tidak akan mengizinkan pihak yang dia hutangi, karena kreditor ini kan pemberi utang, mereka tidak akan senang apabila pihak yang dia beri utang mendistribusikan seluruh laba ditahannya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, karena mereka punya kepentingan terkait dengan kemampuan para debiturnya untuk membayar piutang mereka. Ya. Itu pertama. Kedua, karena memang hendak mematuhi persyaratan dari perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan mungkin sudah membuat kebijakan bahwa dividen tidak akan dibayarkan sebesar saldo laba ditahan yang mereka punya. Ketiga, perusahaan tetap menahan sedikit labanya dalam bentuk laba ditahan, ya. Itu karena ada tujuan. Yang ketiga ini tujuannya untuk mampu membiayai pertumbuhan atau perluasan usaha. Jadi, karena perusahaan secara mendasar memiliki dua sumber dana, yaitu paid in capital, yaitu modal yang memang disetor dalam bentuk penjualan saham ya dari pihak investor, atau yang kedua yaitu gained capital, ya, yaitu sumber penambahan modal yang memang mereka peroleh sendiri atas usaha mereka, yaitu dari laba. Jadi dari laba bersih yang mereka peroleh, maka mereka tetap ingin menggunakan sebagian laba tersebut untuk membantu mereka tumbuh dan memperluas usaha mereka, mungkin untuk bantu biaya pembukaan cabang, pemasaran di tempat yang baru, atau penelitian produk-produk baru, menambah mesin baru, dan sebagainya. Tujuan keempat, supaya apa? Kenapa tidak dibagi dividen itu sebesar total laba ditahan? Supaya smooth out, ya, untuk memanajemen pembayaran dividen yang lebih lancar dan mulus. Jadi, misalkan mereka memiliki cadangan laba ditahan yang wajar dan cukup, maka mereka bisa memuluskan pembayaran dividen tiap tahun dengan jumlah yang relatif sama. Jadi, mau laba besar atau laba kecil atau bahkan rugi, perusahaan berusaha tiap tahun membagi dividen. Nah, dari mana dividen tersebut? Maka dari laba ditahan. Apabila laba ditahan memiliki saldo yang cukup, maka mereka bisa melakukannya. Sedangkan kalau laba ditahan tidak memiliki saldo yang cukup, maka mereka tidak bisa melakukan itu. Gunanya apa? Supaya kalau pembayaran dividen selalu stabil setiap tahun dalam kondisi apapun, maka nama baik perusahaan akan terjaga dan pihak investor akan merasa aman untuk berinvestasi di perusahaan kita, sehingga mereka tidak akan menarik investasinya dan bahkan bisa memancing calon-calon investor yang baru untuk bisa invest atau
investasi di perusahaan kita, karena mereka melihat pembayaran dividen yang stabil. Tujuan yang kelima yaitu untuk membuat cadangan, ya, cadangan yang jaga-jaga apabila terjadi kerugian, kemungkinan kerugian di masa mendatang. Jadi kalau kita masih memiliki saldo laba ditahan yang cukup, bahkan yang besar, apabila pada suatu saat terjadi kerugian tersebut masih bisa dipotong atau masih bisa di-handle, masih bisa di-backup oleh cadangan saldo laba ditahan kita yang masih besar, ya, masih cukup. Jadi tidak rugi, langsung rugi minus, tapi dipotong ke laba ditahan, sedangkan laba ditahannya masih jauh lebih besar dibandingkan kerugian tahun tersebut. Makanya kalimatnya to build up a cushion, untuk membangun atau membuat bantalan, jadi penahan apabila terjadi kerugian. Oke, sekarang kita lihat kondisi keuangan dan distribusi dividen. Oke, ini sedikit saja. Sebelum mengumumkan adanya pembagian dividen, manajemen perusahaan paling tidak harus sudah mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen tersebut. Jadi jangan diumumkan dividen padahal dananya tidak ada. Kemudian sebaiknya perusahaan jangan membayar dividen kecuali, ya, posisi keuangan baik di masa sekarang maupun yang akan datang itu terjamin, ya, itu mampu menjamin distribusi dividen yang stabil, ya, continue. Jadi jangan bayar dividen sekarang padahal kita sudah tahu tahun depan kita akan babak belur keuangannya. Maka lebih baik dipertimbangkan bahwa kita membayar dividen tapi tetap bisa menjamin kondisi keuangan kita sekarang dan di masa depan itu tetap stabil. Oke, sekarang kita masuk apa saja jenis-jenis dividen. Ya, jadi selama ini kita tahu dividen bayarnya pakai duit, tapi dividen itu banyak jenisnya. Pertama, cash dividends, yaitu dividen tunai, yaitu dividen yang dibayar pakai uang. Yang kedua, property dividends, yaitu dividen yang dibayar pakai properti. Properti di sini maksudnya barang atau suatu aset, ya, macam-macam asetnya, ya. Yang ketiga, liquidating dividends, yaitu dividen yang jenisnya apabila dibayar maka dia mengurangi investasi si pemilik modal. Jadi pembagian dividen itu bukan membagi langsung hanya pembagian labanya, tapi dianggap pengembalian kembali sebagian investasi atau modal para investor. Yang keempat, share dividends, yaitu kalau yang pertama cash dividends, dividennya dibayar dalam bentuk uang tunai, maka share dividends yaitu dividennya dibayar pakai saham lagi, tambahan saham baru. Jadi pemegang saham dikasih saham tambahan, ya, sebagai pembayaran dividennya. Nanti kita akan bahas satu persatu secara detail. Nah, semua dividen ini 1, 2, 3, 4, ya, kecuali yang nomor 4, yaitu kecuali dividen saham, ini semuanya dividen ini mengurangi total ekuitas. Ya, mengurangi total ekuitas. Jadi 1, 2, 3 itu mengurangi ekuitas, tapi yang keempat tidak mengurangi ekuitas, malah nambah ekuitas, itu menambah modal saham. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama, cash dividends. Pertama, stepnya gini. Dewan direksi itu memutuskan untuk mengumumkan adanya dividen cash, dividen tunai. Jadi Dewan Direksi memutuskan dan mengumumkan bahwa akan dibayar dividen tunai kepada para investor pemegang saham, ya. Nah, setelah dividen tunai tersebut diumumkan, maka muncul kewajiban perusahaan untuk membayarnya, ya, karena kalau sudah terjanji, kalau udah ngomong, maka itu jadi utang. Makanya cash dividend atau dividen tunai yang sudah diumumkan itu akan menjadi sebuah utang. Biasanya dividen terutang, ya, utang dividen. Ya, namanya kalau udah jadi utang muncul dari mana? Gara-gara dividen, maka namanya utang dividen.
Kemudian yang perlu kita ingat juga, perusahaan tidak mengumumkan dan juga tidak membayar dividen tunai terkait dengan saham treasury, karena saham treasury kan tidak ada pemiliknya di luar pihak perusahaan, karena saham treasury kan sedang dipegang oleh perusahaan itu sendiri. Maka dari keterangan ini, maka ada 3 tanggal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tanggal pengumuman, yang kedua, tanggal penjurnalan, ketiga, tanggal pembayaran. Tanggal pengumuman yaitu tanggal tatkala dividen tersebut diumumkan bahwa bakalan dibayar. Nah, pada saat pengumuman ini, maka pada hari itu juga di jurnal. Ya, di jurnal adanya utang dividen, maka date of declaration dengan date of record itu biasanya sama. Nah, kemudian setelah penjurnalan, misalkan pembayarannya masih 2 bulan lagi. Dah 2 bulan berikutnya pada saat pembayaran baru tanggal pembayaran. Ya, jurnal lagi. Maka ada lagi jurnal pembayaran utang dividen tersebut. Makanya date of record ini menyangkut dengan tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran. Dua-duanya dibuat. Contoh, perusahaan Roadway Freight pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen tunai, ya, dividen tunai 50 sen. Wah, 50 sen ini setengah dolar ya. Jadi setengah dolar untuk setiap 1 lembar saham. Sedangkan sahamnya ada 1,8 juta lembar. Wow. Oke. Kapan bentar. Sebentar, lihat soalnya ya. Payable July mengumumkan pada tanggal 10 Juni ya, kemudian utang tanggal 16 Juli, record Juni 24. Maksudnya apa? Kita lihat pada tanggal pengumuman ini ada tanggal 10 Juni tanggal pengumuman, maka kita harus menjurnal utang ya, utang dividen ya, maka muncul biaya dividen pada utang dividen nih berarti. Maaf, kok biaya dividen sih? Pengurangan laba ditahan, maaf. Jadi laba ditahan di debit 900.000 yaitu 1.800.000 dikali setengah. Ya, setengah sen, setengah, ya 50 sen kan setengah dolar. 900.000 pada dividends payable. Ya, utang dividen muncul. Jadi laba ditahan dikurang, muncul utang dividen. Ya, alias laba ditahannya sebagiannya diambil, diubah statusnya menjadi utang dividen. Kemudian pada tanggal pencatatan tanggal 24 Juni tidak ada jurnal. Maksudnya apa ya? Sebentar. Pada tanggal pembayaran tanggal 16 Juli ya bayar jurnal dividen payable-nya. Dividen payable berkurang 900 pada kas berarti. Nah, pada kas. Jadi utang dividennya berkurang karena udah dibayar. Oke. Gitu. Jadi pada tanggal pengumuman kita jurnal munculnya utang dividen, dan pada tanggal pembayaran kita jurnal ketika utang dividen tersebut kita bayar. Sekarang kita lihat dividen properti. Apa itu dividen properti? Yaitu dividen yang dibayar dengan menggunakan aset selain uang, cash. Ya, bisa pakai gedung, mobil, dan lain-lain. Nah, aset yang dipakai buat bayar dividen tersebut itu harus dinyatakan atau disajikan atau diukur dengan fair value-nya, nilai wajarnya. Ya. Dan nanti apabila ada rugi atau untung, ya, maka itu harus diakui. Kita langsung contoh saja. Perusahaan Sen, ya, Sen, ya, itu memberikan dividen, ya, memberikan dividen kepada para
investornya dengan sebentar, ini dia bayarnya pakai apa ya? Oke, dia bayarnya pakai sebagian dari surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Jadi kalau dilihat-lihat soalnya ini, perusahaan Stan ini bayar dividennya pakai surat berharga yang dia miliki. Surat berharga dia kan aset. Mungkin dia punya saham di perusahaan lain misalkan, atau dia punya surat obligasi dan sebagainya, itu yang dia pakai buat bayar. Jadi dia bayar dividennya bukan pakai duit, tapi pakai saham yang dia beli dari perusahaan lain. Investasi dia di saham pada perusahaan lain. Nilainya adalah $1.250.000 Hong Kong. Ya. Tanggal pengumumannya adalah Desember 2018. Ya, 28 Desember 2018. Dan bakalan dibayar pada tanggal 30 Januari 2019 tahun depan. Oke, maka sebelumnya pada tanggal deklarasi atau tanggal pengumuman, surat berharga yang mereka mau pakai untuk bayar dividen tersebut fair value-nya adalah 2 juta. Ya, 2 juta dolar Hong Kong. Maka kita buat jurnal. Pada tanggal pengumuman, lihat ada selisih nih ya, nilai pasarnya dengan nilai perolehannya. Oke, pada tanggal pengumuman, kita lihat jurnalnya ada selisih 750, ya, ada selisih 750. Nilai perolehan $1.250.000 tapi nilai pasar 2 juta. Nah, 750-nya nilai untungnya kita catat equity investment, ya misalkan investasi dalam saham perusahaan mana gitu ya, investasi dalam perusahaan PTA misalkan, itu bertambah 750.000. Misalkan dari Indonesia ini investasi dalam saham biasa per PT apa gitu, 750. Jadi dia bertambah, investasinya dia nggak bertambah. Pertambahannya ini dari mana? Yaitu dari penghasilan kenaikan harga saham. Tapi karena itu masih baru nilainya saja yang naik, sedangkan sahamnya masih di tangan kita, berarti kan belum terrealisasi. Labanya ini kan baru nilainya saja naik, tapi belum di tangan kita, karena sahamnya belum terjual. Jadi pendapatannya bukan pendapatan sudah terjadi, tapi unrealized, yang belum terrealisasi. Sehingga jurnalnya, akun yang dipakai adalah pendapatan misalkan, pendapatan kenaikan harga saham belum terrealisasi, misalkan gitu. Bahasa Inggrisnya unrealized holding gain or loss income. Bahasa Indonesia bisa saja kita bikin akun pendapatan kenaikan harga saham yang belum terrealisasi. Jadi kita catat dulu ini, kemudian baru catat pengumuman dividennya, retained earnings, ya, retained earnings 2 juta. Kemudian kreditnya utang dividen properti 2 juta. Ya, utang dividen properti. Nah, kemudian pada saat pembayarannya udah tinggal kita bayar saja property dividends payable, utang dividen propertinya berkurang, gantinya equity investments-nya. Ya, investasi ekuitas atau investasi dalam saham perusahaan PT ini berkurang karena hilang karena kita pakai bayar kepada pihak investor nilai 2 juta. Seperti itu. Kenapa 2 juta equity investment-nya? Tadi sudah kita tambah. Nah, yang ini kan udah kita tambah 750. Jadi dia pas 2 juta. Oke. Bentuk yang ketiga, dividen yang ketiga, yaitu liquidating dividends. Dia dividends likuidasi. Nah, apa dividends likuidasi ini? Pertama, ada keterangan dari sini. Setiap dividen yang tidak berdasarkan laba itu akan mengurangi jumlah yang telah disetor oleh pemegang saham. Berarti maksudnya di sini isyarat dari penulis buku ini bahwa
liquidating dividends atau dividends likuidasi ini bukanlah dividends yang diambil berdasarkan laba, akan tetapi dia dianggap mengurangi modal yang telah disetor oleh shareholders, pemegang saham, alias sebagian modal atau investasi si pemegang saham berkurang karena kita balikin kepada para investor tersebut dalam bentuk dividen. Jadi dividennya seolah-olah sebagian modal mereka kita balikin ke mereka. Makanya dia mengurangi modal yang dimiliki oleh para investor. Langsung contoh. Misalkan perusahaan tambang McChesney mengeluarkan dividen kepada para pemegang saham biasanya senilai 1.200.000 pound sterling, misal. Nah, dividen cash yang diumumkan, the cash dividend announcement noted that shareholders should consider 900,000 pound sterling as income and the remainder a return of capital. Jadi perusahaan akan memberi dividen senilai 1.200.000. Ya. Tapi dari 1.200.000 ini yang dianggap dividen dari laba yaitu 900.000-nya saja. Ini yang diambil dari laba. Sedangkan sisanya 300.000 itu dianggap pengembalian sebagai modal mereka. Nah, yang 300.000-nya ini yang dianggap dividen likuidasi. Ya, kita lihat. Pada tanggal pengumuman, biasa laba ditahan berkurang 900.000 saja karena dianggap yang dari laba ditahannya 900.000. Kemudian premium saham biasa 300.000 didebet berarti premium sahamnya berkurang. Ya. Nah, utang dividennya 1.200.000 sesuai dengan yang dia ingin kasih. Jadi maksudnya apa? Pengurangan investasi yang dikurangin, ya, itu bukan langsung dari modal sahamnya, tapi dari premium saham. Selisih lebih nilai saham tersebut dibandingkan nilai parinya. Jadi 300.000-nya dipotong dari premium saham. Ingat ya, bukan dari laba ditahan. Inilah yang pengurangan premium saham inilah yang namanya dividen likuidasi, yaitu dia mengurangi ekuitas. Ya, mengurangi ekuitas yang di sini dimaksud ialah mengurangi premium saham. Karena premium saham ini juga milik para investor. Ini kan juga milik para investor. Oke. Pada tanggal pembayaran ya udah bayar saja. Utang dividennya 1.200.000 berkurang karena sudah dibayar pakai kas 1.200.000. Nah, jenis dividen yang terakhir yaitu dividen saham. Ya, yaitu apa? Perusahaan memberikan atau menerbitkan atau mengeluarkan saham milik dia sendiri untuk para pemegang saham sesuai dengan proporsi saham yang mereka miliki. Ya, tanpa mereka mendapatkan uang pembelian. Jadi dia betul-betul memberi. Jadi seolah-olah gini, dia bayar dividen bukan pakai duit, tapi dia kasih pakai saham, ganti duitnya. Jadi memang dia tidak ada balasan langsung, tidak ada uang masuk. Kemudian, untuk mencatat dividen saham ini, karena dia sebenarnya seolah-olah penambahan saham, maka yang dicatat adalah nilai pari, nilai nominal, bukan nilai wajarnya. Karena tidak ada jual beli di sini. Oke ya, ketika menjurnal seperti itu. Kemudian, dividen saham ini tidak mempengaruhi aset manapun atau tidak mempengaruhi utang manapun, karena cuma nambah saham saja. Kemudian, ayat jurnalnya itu menggambarkan atau mencerminkan adanya reklasifikasi ekuitas. Apa maksudnya? Nanti kita lihat ya. Nah, apa maksudnya? Ini dia sambungannya. Saham biasa ya yang dipakai untuk bayar dividen, jadi dividen yang berbentuk saham biasa yang bakal diberi kepada pemegang saham itu disajikan atau dilaporkan di dalam ekuitas pada laporan keuangan itu pada bagian addition to share capital ordinary, tambahan modal
saham biasa. Kita lihat contoh. Perusahaan Vine itu memiliki saham yang beredar itu 1000 lembar. Nah, saham yang beredar itu 1000 lembar. Nilai parinya 1 pound sterling masing-masingnya. Ya. Itu untuk saham biasa. Laba ditahannya ada total saldonya 50.000 pound sterling. Nah, jika perusahaan Vine ini mengumumkan 10% untuk dividen saham, berarti 10% dari yang sudah ada 1000 yaitu 100. Ya. Berarti 100 lembar. Makanya perusahaan bakal mengeluarkan 100 lembar saham baru tambahan kepada para pemegang saham. Nah, jika nilai wajar saham pada waktu dividen tersebut diumumkan adalah 8 pound sterling, padahal nilai parinya cuma 1. Nah, bagaimana kita menjurnalnya? Lihat, pada tanggal pengumuman, tentu saja retained earnings berkurang 10.000. Berkurang 10.000. Dari mana ini? Kita lihat bagiannya. Ordinary share dividend distributable, dividen saham biasa yang bakalan dibagi itu 10.000. Maaf. 10.000 ini dari sebentar. Maka sepertinya ini bukan 10.000 tapi 100, karena 100 lembar saham itu nilai parinya 1. Nanti kita lihat ya, tapi sepaham saya ini bukan 10.000, ini tidak mungkin. Ini 100, nanti kita lihat lah. Jadi laba ditahan berkurang 100, kemudian dividen saham biasa yang akan dibagi 100. Kemudian nanti ketika dibagi, maka dividen saham biasa yang akan dibagi tadi berkurang 100, ya, karena dia sudah bukan dividen lagi tapi sudah menjadi saham biasa. Modal saham biasa bertambah 100 pound. Ya, berarti memang seperti itu. Saya rasa 10.000 ini salah, karena saya tidak bisa menemukan dari mana dapat 10.000-nya. Sedangkan yang dibagi adalah 100 lembar saham baru dengan nilai parinya 1 pound. Kecuali kalau ini bukan 1 pound, tapi 100 pound per lembar. Tapi oke lah. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita lihat dividen saham dengan pemecahan saham. Dividen saham tadi sudah, sekarang kita bahas pemecahan saham, namanya share split. Split itu dipecah, split dibagi dua gitu. Dibagi-bagi. Apa yang dimaksud dengan pemecahan saham? Kita lihat. Pemecahan saham itu misalkan gini, 1 lembar saham itu kita bagi 2. Misalkan 1 lembar saham harganya 10.000, kita bagi 2. 1 lembar saham kita pecah jadi 2 lembar, tapi nilainya tetap 1.000. Maksudnya apa? Bukan per lembarnya jadi 1.000, tapi tadi kan 1 lembar 1.000. Ketika kita pecah jadi 2, maka 2 lembar saham, masing-masing sahamnya 500. Ya. Jadi misalkan 1 lembar saham harganya 1.000, kemudian kita pecah jadi 2, maka akan ada 2 lembar saham baru penggantinya, tapi 1 lembarnya 500. Jadi dua-duanya tetap 1.000 yang berasal dari 1 lembar yang 1.000. Jadi yang berubah cuma jumlah lembarnya. Ya. Cuma jumlah lembarnya, tapi nilainya sama, yaitu 500 plus 500. Sehingga secara total nilai sahamnya tidak ada perubahan, tapi nilai lembarnya atau jumlah lembarnya yang berubah. Apa gunanya? Untuk mengurangi nilai pasar saham tersebut. Misalkan 1 lembar sahamnya udah terlalu mahal, supaya tidak terlalu mahal dibagi 2 gitu, sehingga nilainya menjadi setengahnya. Nah, karena tidak ada perubahan nilai saham secara total, maka tidak perlu ada jurnal ketika terjadinya pemecahan saham tersebut.
Sehingga kesimpulannya, pemecahan saham ini akan berkonsekuensi apa? Bakal mengurangi nilai pari atau nominal yang tercantum di saham tersebut, kayak tadi, dari 1000 per lembar menjadi 500 per lembar. Dan yang kedua, increase number of shares, malah menambah jumlah lembar sahamnya saja. Ya, dari 1000 lembar saham, misalkan jadi 2000 gitu. Tapi nilainya tetap sama. Contoh di sini lihat nih, misalkan saham biasa, modal saham biasa ada 100.000 lembar. 100.000 lembar. Oke, nilai parinya 1 euro per lembarnya. Sehingga total nilainya ya 100.000. Oke, nilai ditahan biasa. Tahu-tahu dilakukan share split, pemecahan saham. Dari 100.000 lembar jadi 200.000 lembar. Tapi kalau tadi 100.000 lembar harganya nilai parinya 1, kalau 200.000 lembar nilai parinya setengah. Ya, setengah euro. Maka 200.000 dikali setengah ya tetap 100.000. Jadi nilai total tetap sama ya. Cuma lembarnya saja yang beda, sekalian nilai parinya supaya tetap dia nilai totalnya 100.000 euro. Karena tidak ada perubahan nilai secara total, tidak ada penambahan atau pengurangan nominal, maksudnya tidak ada penambahan atau pengurangan saldo modal saham biasa ini, makanya tidak ada jurnal. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi pemecahan saham ini dan dividen saham ini beda. Ya, tentu beda. Kenapa? Ya, pemecahan saham kan cuma menambah jumlah lembar sahamnya yang beredar dan mengurangi nilai pari per lembarnya. Ya, sedangkan dividen saham ya betul-betul menambah jumlah lembar saham yang beredar juga bertambah, tapi tidak mengurangi nilai pari. Ya, nilai parinya tetap segitu, jadi memang bertambah. Murni dividen sahamnya tadi nambah saham baru yang beredar. Sedangkan pemecahan saham tidak menambah saham yang beredar dari sisi nilai uangnya. Ya. Kemudian dividen saham ini dia meningkatkan secara total nih jumlah saldo saham yang beredar. Ya, dari tadi yang cuma 1000 lembar ditambah 100 jadi 1100. Oke lah. Terakhir, dengan ini kita akhiri video ini, yaitu bagaimana cara menyajikan ekuitas di neraca. Misalkan ini bagian ekuitas ya, di sebelah kiri aset total, kemudian di sebelah kanannya di atas ini adalah kewajiban liability, kemudian di bawahnya equity. Nah, ini dia equity-nya. Jadi caranya secara lengkap gini nih. Taruh dulu modal saham preferen, ya kita sajikan modal saham preferen, sebutkan berapa nilai parinya. Kalau ada hak kumulatif, sebutkan berapa persen. Nah, makanya 7% ini maknanya setiap tahun dia akan tetap dapat dividen 7%. Apakah perusahaan itu membagi dividen atau tidak. Jadi kesannya seolah-olah bunga 7% dari 3 juta total nilai saham. Ya. Itulah dia letak keharaman dari saham preferen ini menurut para ulama. Makanya di Eropa sendiri saham preferen ini mereka berbeda pendapat, taruh di bagian ekuitas atau di bagian liability, utang jangka panjang dengan sifat tertentu. Menunjukkan mereka sendiri menyadari bahwa sifat saham preferen ini seperti utang dan bunga. Kemudian harus dibuat disajikan datanya, ada berapa lembarnya gitu ya, yang diautorisasi ada 100.000 lembar misalnya sini, tapi yang beredar dan diterbitkan baru 30.000. Jadi dibuat dengan lengkap datanya. Begitu juga kemudian di bawahnya baru saham biasa, share capital ordinary, modal saham biasa. Sebutkan nilai parinya kalau ada, kalau tidak ada nilai pari. Jadi datanya dibuat semua ya. Kemudian kalau negara tersebut memberi kebijakan harus ada stated value, maka sebut stated value-nya berapa. Di sini 10 euro per lembar saham. Ada 500.000 lembar yang diotorisasi, yang sudah diresmikan, tapi yang baru beredar alias baru dijual 400.000 lembar saham. Totalnya 4 juta. Ya, 10 kali 400.000. Kalau ini 30.000 kali 100. Kemudian, nah ini dia. Misalkan ada dividen saham biasa yang akan dibagi,
ya, dan belum dibagi, maka itu juga menambah ekuitas, karena ini kan bakalan jadi ekuitas tambahan. Nanti kita udah belajar yang tadi ya, bagaimana akuntansinya. Maka total ekuitas yang berasal dari saham ya 7.200.000 euro. Kemudian di bawahnya ada tambahan premium saham preferen, premium saham biasa, sekian-sekian tambah lagi. Kemudian apa lagi? Laba ditahan, jangan lupa laba ditahan sekian. Kemudian treasury shares, ada saham treasury 2.000 ya, dan harga pokoknya kita beli kemarin 150.000. Ingat, saham treasury mengurangi ekuitas, ingat dikurang. Kemudian akumulasian dari kerugian komprehensif yang lain kurang juga, karena ini pengurangan ekuitas. Maka dijumlahin semua, dapatlah total ekuitas sekian. Jadi cara menyajikan ekuitas di dalam laporan keuangan di neraca atau di dalam laporan posisi keuangan seperti ini urutannya. Ya, baiklah, saya rasa demikian. Mudah-mudahan sedikit pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.